ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول. الفاتحة بالقبول وتوفيق الرسول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita hormati, kita muliakan, kita sayangi segenap keluarga besar dari Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kita doakan semoga segenap panitia penyelenggara yang melaksanakan acara ini, keluarga besar dari Habib Husain, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Kita doakan juga semua yang ada di sekeliling makam Habib Husain, semoga senantiasa dalam hidayah, dalam inayah, dalam penjagaan dari Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hambah, para ustazah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustazah yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dan semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah, dalam ampunan Allah, dalam kasih sayang Rasulullah, dalam syafaat Rasulullah, dalam dekatan Rasulullah, dalam pelukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keberkahan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, enak di sini, enak di sana. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat kepada segenap panitia yang sudah mengusahakan sedemikian rupa ya. Misalnya kenapa nggak dari dulu sih di sini? Segala sesuatu itu ada prosesnya. Apa semua ada waktunya. Dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya pengen bahas ini nih, doa terakhir yang tadi itu. Saya ingin bahas makna arti dari doa terakhir yang kita baca tadi itu. Dan ini adalah salah satu dari yang diijazahkan oleh guru kita Sayyidil Habib Zain bin Smith, Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Beliau beberapa waktu yang lalu menghadiahkan, mengijazahkan doa ini untuk saya baca sering-sering. Dan juga saya dengan ini juga mengijazahkan pada teman-teman semuanya doa ini untuk dibaca sering-sering. Iya, saya ijazahkan ajaznakum, jawab. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, doanya artinya apa nih? Coba kita dengarkan baik-baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi afyadaha wa minal arzaki ajzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha. Itu kalau ulama-ulama kita, ada juga guru-guru kita nambahin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahan belakangnya habis wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Saya ijazahkan bersama dengan tambahannya tadi kepada semua yang hadir di majelis ini, semoga dapat diamalkan. Ajazna go. Al-Fatihah majelis doa ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, rezekikan kepada kami, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami. Minal ukuli dari akal, kami minta ya Allah akal kami ini karuniakan al-faraha yang paling penuhnya. Nih, kita tuh kalau ngelihat orang ngerjain sesuatu hal yang gak bener, kita suka bilang emang dasar akalnya kurang penuh. Pernah dengar gak istilah gitu? Nah itu benar ternyata ya, akalnya kurang penuh gitu. Teman-teman sekalian, ngerjain sesuatu hal yang gak bener karena cara berpikirnya kurang lurus, cara berpikirnya kurang penuh. Istilahnya al-farwafir, penuh saudara sekalian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa akal itu memang sesuatu hal yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Orang kalau amalnya benar, maka dia kebiasaannya benar. Orang kalau kebiasaannya benar, bakal jadi orang yang hidupnya benar. Orang kalau hidupnya benar, bakalan dikaruniai mati yang benar. Panjang tapi saja panjang. Ini jalan hidup nih. Makanya jalan hidup itu diawali dengan pikiran yang benar. Kenapa orang mesti belajar? Itu dia masalahnya. Karena semuanya tergantung dari cara berpikir. Jadi kita minta ke Allah SWT. Kenapa dia doanya itu paling duluan diminta minal ukuli al-faraha? Karena urusan akal ini yang paling duluan. Yang paling duluan. Kita minta pada Allah SWT, ya Allah, akal kita, pikiran kita biar benar ya Allah. Jadi mikirnya yang benar-benar, biar nanti ngerasanya yang benar, biar nanti niat dan keinginannya jadi benar. Kan gitu tuh. Terus panjang sampai hidupnya benar, matinya juga benar. Kita minta akal yang penuh. Akal yang penuh, teman-teman. Apakah orang itu penuh akalnya? Enggak banyak orang yang akalnya penuh. Akalnya manusia dengan akal yang paling penuh adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Manusia dengan akal yang paling penuh, tidak kemasukan hawa nafsu, tidak kemasukan bisikan setan. Beliau akalnya penuh, hanya berisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala, otomatis. Cara berpikirnya benar. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Makanya ketika dibilangin, Muhammad, katanya pamannya, saya nak didatengin orang-orang kafir Quraisy, bilangin sama saya, Abu Lahab, tolong dong bilangin ponakan kamu tuh, bilangin sama dia buat jangan terus-terusan bawain kita ajaran-ajaran yang baru-baru ini. Tanyain sama dia, kalau dia maunya pengen jadi kaya, kita kayain dia, kita urunan, kita sumpah sampai dia jadi yang paling kaya di antara kita. Kalau dia maunya kekuasaan, melekna, kita bakal bikin dia jadi pemimpin. Kalau dia, kita angkat dia jadi raja, kita deh kalau emang maunya kekuasaan. Kalau dia maunya perempuan, kita bakal cariin perempuan paling cakep yang ada di antara kita. Tinggal sebut aja deh berapa cewek yang dia mau, kita kumpulin. Bakal jadi bini dia, bakal jadi perempuan dia. Apapun aja yang dia mau, bilangin sama keponakan kamu Muhammad, jangan terus-terusin apa yang dikerjain itu. Teman-teman sekalian, ada banyak di antara kita nih manusia yang suka mikirnya kayak gini, saya ini kan mau dakwah, dakwah itu kan perlu materi, perlu uang. Udah gini aja dulu dah, saya nyari duit dulu, ntar kalau saya udah kaya, saya udah bisa bangun sekolahan, bangun pondok pesantren, bangun majelis taklim, bangun rumah, jelas ini itu semuanya, baru saya dakwah. Kan enak jadinya. Atau ada yang mikir kayak gini dulu, kayak gini juga. Saya ingat kan sama saya, ya Allah, itu saya rasanya kayak mau yang apa boleh nggak? Teman-teman singkat sekalian yang saya muliakan, jadi nggak semua hal bisa saya ingat, tapi beberapa memori itu tersangkut di kepala kita. Betul nggak? Bahkan ada banyak dari kenangan-kenangan kita di masa kecil ada yang nyangkut. Kamu sama saudara kamu ada sesuatu hal yang nyangkut di pikiran. Di masa SMP, di masa SMA, di masa usia-usia belasan tahun, di usia-usia 20-an tahun, ada banyak memori-memori yang tersimpan di kepala kita dan nggak bisa hilang. Mahmah awalnya, berapa usaha pun kita berusaha untuk melupakannya, tetap aja nyangkut di kepala kita. Kan begitu? Saya kasih tahu, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan memorinya hanya bisa menyimpan kenangan-kenangan indah. Memorinya hanya bisa menyimpan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah dan Rasulnya. Ada di antara hamba-hamba kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan memorinya jernih, bersih, yang disimpan di memorinya adalah hal-hal yang indah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Imam Asy-Syafi'i bercerita, kata Imam Syafi'i, saya kalau lagi ngafalin sesuatu, kalau saya ngafalin di halaman 11, halaman 12-nya saya tutupin dulu. Kenapa gitu, wahai Imam? Karena kalau enggak, begitu saya lirik tuh halaman 12, langsung pada masuk juga ke otak saya, ke memori saya, sehingga akhirnya hafalannya berantakan, nggak berurutan. Kebayang nggak betapa sangat jernihnya memorinya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Ngapalin ilmu-ilmu begitu mudahnya buat masuk, teman-teman. Itu memori kelas apa itu? Kita baca bolak-balik, itu gak apa-apa. Betul. Ada yang sampai sekarang baca kuliah aja bolak-balik mulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, tur sinin,
وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان فيه ثم رددناه إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. Ya ampun, kebolak-balik ya. Ada tuh. Kok kesini ya? Perasaan kayaknya tadi kan juga jawatin tuh. Ini nggak ada watawasaunya deh. Ilal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun. Begitu kan? Itu kadang-kadang kayak begitu tuh. Ustazah kenapa ya? Kok saya nih kalau ngapalin hadis susah banget, Ustazah. Giliran ngapalin lagu cepet banget hafalnya. Iya. Mana orangnya? Ngapalin ayat Al-Quran Ustazah susah banget masuknya. Giliran ngapalin joget-jogetan TikTok nyangkutnya cepet banget, sekali lihat gerakannya udah langsung gede hafal. Ya Allah, kita mesti banyak-banyak doa, minta Allah Subhanahu wa taala wa minal adhani asfala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar memori ini, benak kita ini menjadi benak, menjadi memori yang hanya berisi hal-hal yang jernih, hal-hal yang bening. Insya wa minal a'mali azkaha. Ya Allah, kami minta ya Allah amal-amal saleh, biar digampangin ngerjain amal-amal saleh. Azkaha, yang paling bersihnya, yang paling bagusnya. Biar kalau ngerjain sesuatu tuh bagus ya Allah. Sholat kita sholat yang khusyuk, sedekah kita sedekah yang ikhlas, kita baca Quran bagus bacaannya, kita baca sholawatan khusyuk bacanya, kita baca hadroh nggak ngantuk kan. Kita minta amal yang azkaha, yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling indah di antara amal-amal tersebut, biar bisa ngebagusin amal-amal soleh. Udah amal soleh itu aja berat buat kita kerjain. Nah, jadi kita minta yang berat biar dikasih mudah. Habis itu kita minta juga amal-amal soleh yang berhasil kita lakukan biar jadi amal soleh yang bermutu. Nah, ini azkaha gampang kepada kita minta ya Allah, amal-amal soleh kami jadikan amal soleh yang bermutu, berkualitas, insya Allah. Ya Allah, anugerahkan semuanya ya Allah, amin. Minta pikiran yang penuh, minta benak, khayalan, apa itu tadi, memori yang jernih, yang bersih. Ini ya, yang minal amal yazkah, kita minta amal soleh yang berkualitas, amal soleh yang bermutu. Wa minal akhlaqi, ya Allah kita minta akhlak yang atyabah, akhlak yang paling wangi. Kita minta akhlak yang paling wangi. Wangi saja, wangi itu enak gitu, diciumnya kayak aroma yang wangi kan enak tuh diciumnya. Demikian pula ada sebagian orang tuh yang akhlaknya itu pas kita lagi diceritain telinga kita senang, pas lagi kita lihat mata kita senang gitu. Nah itu kita minta Allah SWT akhlak yang kafir, akhlak yang paling wangi. Kenapa kok di ininya, di analogikannya yang wangi akhlak itu? Karena Nabi Muhammad sebutinnya begitu. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin itu kayak kayu gaharu. Orang mukmin kayak kayu gaharu. Dicium gini wangi sih, tapi
tidak sewangi ketika dibakar. Kalau dipanasin, dikomporin, dibakar, bukannya malah jelek, malah tambah semakin wangi. Orang mukmin kayak gitu. Orang mukmin kayak gitu. Dikomporin, dipanasin tambah wangi. Tambah disakitin, tambah dizolimin, tambah bagus saja. Dikata-katain, diomonginnya gak enak, tambah kelihatan cakep aja. Masya Allah. Tambah kelihatan bagus aja. Ingat dulu aja enak, disakitin malah tambah keren bener akhlaknya. Masya Allah, Masya Allah. Itu orang mukmin, orang mukmin. Jangan jadi kayu apa tuh yang kalau dibakar busuk bau. Kayu apa bu? Kayu kentut? Kok ada kayu kentut? Kayu apa? Saya nggak tahu tuh kayu apa sih. Ada tuh jenisnya. Dicium begini udah nggak enak. Ada jenis kayu gitu kan, nggak enak banget menciumnya. Kalau dibakar, waduh, sampai ada apa-apaan sih ini, baunya nggak enak banget gitu. Nah itu bukan perumpamaan orang mukmin, nggak gitu orang mukmin. Orang mukmin kata Nabi Muhammad SAW, makalul jalisil khair, perumpamaan kawan yang baik, kayak kamu kaba'il misik, kayak orang yang jual misik, jual minyak wangi. Kamu masuk ke tokonya, ada yang kamu bisa beli, berarti kamu usaha, gitu ya. Ada yang kamu bisa dikasih, orang yang ngasih, gitu kan? Atau sekurangnya kamu keluar dari minyak wangi dalam keadaan aroma kamu wangi. Orang mungkin seharusnya kayak begitu tuh. Akhlaknya juga bagus tuh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita akhlak yang bagus. Nabi Muhammad cakep aja, akhlaknya cakep, disakiti tambah cakep lagi. Gak ada orang lebih cakep akhlaknya dari Nabi Muhammad SAW. Bu, masuk ke rumah salah satu pemuka Taif, habis perjalanan panjang, ratusan, masuk Nabi Muhammad ke rumah sini keluarga, satu keluarga yang terhormat lah, gitu ya. Atau Piale lah kalau nggak salah itu, dari keluarganya Aulad Piale, kalau saya nggak salah ingat ya. Ini dia nih, memorinya agak-agak nggak penuh, mudah-mudahan Allah penuhkan. Teman-teman saya sekalian, Nabi kemudian ngasih tahu kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah datang ke Taif sesudah mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang Mekah. Nabi berharap dengan berjumpa sama mereka bisa memberikan suaka lah ya, gitu ya, semacam perlindungan gitu buat Nabi Muhammad SAW. Mereka malah tambah mengolok-olok Nabi Muhammad sambil bilang, Muhammad, kamu kirain Tuhan itu gak punya stok apa? Kamu pikir gak ada raja-raja Romawi, raja-raja Parsi, orang-orang besar gitu? Kamu pikir Tuhan gak punya stok gitu Muhammad sampai diutus orang kayak kamu ini buat jadi seorang rasul? Gak ada orang lain aja. Ya ampun Muhammad, ini saya jadi ngeri ya kamu nih ya. Dan saya ngerasa sesudah kamu ngomong bahwa kamu seorang nabi nih, saya haramkan mata sebut dia kamu Muhammad. Sebab kalau kamu seorang nabi, mata saya kayak gimana nih ngeliatin seorang nabi. Dan kalau kamu bukan seorang nabi, hanya orang aku aja. Iya astagfirullah, saya gak mau jijik mata saya melihat orang tukang aku. Kata-kata yang sangat-sangat keji keluar dari lisan mereka. Kata-kata yang sangat menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tertunduk keluar sama Zaid bin Harithah yang menemani beliau hijrah. Nggak cukup kayak gitu. Ketika melihat Nabi Muhammad jalan, si keluarga ini, keluarga orang-orang paling terpandang di kota Taif, manggilnya anak-anak kecil yang lagi pada main, ada budak-budak yang lagi pada istirahat terus dipanggil sama dia. Dia bilang, dibagiin uang, dibagiin recehan sama dia, terus dia bilang, tuh lempari orang gila itu, namanya Muhammad. Maka mereka pun mulai ngambil kerikil-kerikil, mulai melempari Nabi Muhammad SAW dengan kerikil tersebut. Anak kecil dan budak-budak.
seraya mengatakan Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Nabi dilempari, ya Nabi lah teman-teman. Nabi lari tunggang-langgang sampai Zaid bin Harithah cerita, saya kalau liatin kerikilnya itu banyak menang samping kanannya Nabi Muhammad, saya tutupin Nabi Muhammad dari arah kanannya. Kalau kerikil tersebut samping kirinya, saya banyak tutupin Nabi Muhammad samping kirinya. Tapi memang yang dituju bukan saya, sehingga yang kena luka-lukanya bukan saya, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang berdarah-darah betis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya betis yang pernah sampai di Sidratul Muntaha, satu-satunya betis yang pernah sampai di Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah berkata tentangnya, wa kana qaba qausaini au adna, hingga jarak Allah dengan Nabi Muhammad hanya sekitar 2 tombak, bahkan lebih dekat daripada itu. Harus dilempari orang-orang, anak-anak kecil, budak-budak, teman-teman sosial, budak-budak yang dijual di pasar. Nabi Muhammad SAW, manusia paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan, nih kayu barunya Nabi Muhammad SAW, akhlak indahnya Nabi Muhammad SAW. Dicium gitu aja udah enak, wangi. Ketika dibakar, ketika disakiti tambah wangi lagi, tambah indah lagi. Ciuman sampai malaikat-malaikat langit jadi nangis melihat Nabi Muhammad digituin. Sampai Nabi Muhammad kemudian berhasil bersembunyi di balik sebuah tembok. Nabi Muhammad angkat tangannya, katanya Zaid bin Harithah, saya sampai ngumpet, saya sampai menjauh ketika saya lihat Nabi Muhammad sembari memanjakan kakinya, Nabi selonjorin kakinya, Nabi bersihkan luka-luka di kaki beliau, Nabi usap darah-darah di kaki beliau yang mulia. Nabi kemudian mengangkat tangannya, saya ngumpet, kata Zaid bin Harithah, saya takut, kata Zaid bin Harithah, saya takut, saya merasa gak cukup mampu melindungi Nabi Muhammad, gak cukup jaga Nabi Muhammad, saya takut kalau diturunkan azab dari langit, saya bakalan gak kena juga ini azab. Manusia paling indah, paling mulia itu disakiti hingga berdarah-darah, dilukai, lahir batin, dikatain gila, bahkan oleh anak-anak kecil dan budak-budak belia. Saudara sekalian, andai saat itu Nabi Muhammad berkata, himpitlah bumi ini ya Allah atas mereka, tak akan lagi kita dengar ada ceritanya orang tinggal di bawah. Gak akan ada, habis mereka semua. Kita tahu seberapa tercintanya Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, saya mengatakan, Nabi yang katakan, Allahumma ila man takin a'iladu yatajahkan min ila ma'idin yatajahkan ilayya. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, kepada siapa Engkau akan serahkan aku? Kepada musuh yang kemudian menyerang, ataukah kepada orang jauh yang kemudian berbuat tidak semestinya pada Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, meski apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, ya Allah, aku tidak peduli. Sebab ridho-Mu yang kucari, sebab cinta-Mu ya Allah yang aku harapkan.
Aku paham, karena aku apa selain darimu ya Allah. Datang malaikat penjaga gunung. Ja'a malakul jibali faqala atfiquha, kata Habib Umar karena oleh dia ulama. Wa qala la bal artajil uqban. Datang malaikat penjaga gunung. Kami kan Nabi Rasul, kalau kau izinkan kami tidak akan hati melihatmu diperlakukan demikian. Kalau kau izinkan wahai Rasulullah, kami akan himpit bumi di atas mereka wahai Rasul, biar berjatuhan mereka semuanya wahai Rasulullah. Seribu sekalian, tanah terbelah, mereka kemudian jatuh semua ke dalamnya, dan itu akan terjadi. Kita nggak tahu aja sebenarnya adalah hal-hal yang di bawah kontrol Allah SWT. Allah lah sang pengendalinya. Itu malaikat pakai izin dulu ke Nabi Muhammad. Rasul, tak paham hati lihatnya Rasul. Boleh nggak Rasul? Boleh nggak? Izinkan kami wahai Rasulullah, itu yang barusan nyakitin kau itu wahai Rasul, kami akan himpit, kami akan berahkan bumi ini, kami malaikat penjaganya wahai Rasulullah. Kita semuanya tuh yang tadi habis melemparimu dan menyakitimu dengan ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Ya Allah, teman-teman, itu kalau modelannya yang model masih dikuasai hawa nafsu dengan luka-luka di kaki, jadi dia yang pada tahu kalau saya ini seorang Rasul. Tapi Nabi emang wa minal akhlaqi atiyah, akhlak Nabi Muhammad yang paling wangi. Begitu dibilang seperti itu, kata Nabi Muhammad, jangan lakukan ini wahai malaikat, jangan lakukan. An yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Aku berharap andai pun mereka nggak beriman, semoga dari mereka lahir generasi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ini yang nyakitin loh, didoain dapat keturunan soleh-solehah. Kita sama yang udah baik sama kita, belum tentu doa ini dapat keturunan soleh-solehah. Kita kan kalau lagi sebel sama orang, biar dia sama anaknya, sama cucunya, oh ya Allah, doain sampai keturunan kesian bener, kesian bener. Nabi Muhammad udah disakitin kayak begitu, tetap didoain orang yang tadi melempari Nabi Muhammad, orang yang tadi berbuat keji kepada Nabi Muhammad, yang meneriaki Nabi Muhammad, gila, didoain andai pun mereka nggak beriman, anaknya biar beriman. Andai pun mereka udah emang dipastikan neraka, setidaknya anaknya biarkan jadi ahli surga. Iya ternyata. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhlak paling wangi baginda kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita nih umatnya dikaruniai akhlak yang wangi, amin. Dikaruniai akhlak yang wangi, amin. Wa minal akhlaqi athyabah wa minal arzaqi afzalah. Kita minta ya Allah, rezeki ya Allah. Yang apa? Yang paling deres. Rezeki afzal, yang paling gede-gede. Kamu harus tahu, rezeki ini yang dimaksud di sini bukan cuma urusan duit, teman-teman. Bukan cuma urusan duit. Rezeki ilmu, rezeki dikaruniai guru, rezeki dikaruniai keluarga yang soleh. Ini semuanya rezeki. Rezeki kesehatan, rezeki hati yang bagus, rezeki apa lagi? Keberkahan. Rezeki keberkahan. Semua rezeki. Kita minta yang hadisan, yang bagus-bagus, yang gede-gede, yang menyenangkan, gitu ya. Kita minta kepada Allah SWT rezeki semuanya itu yang cukup, yang besar-besar, yang mampu untuk mencukupi segalanya, sehingga kita tidak mengharapkan dari selain Allah SWT.
termasuk rezeki kasih sayang. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar kita dikasih rezeki kasih sayangnya Allah yang mencukupi, yang besar, sehingga kita tidak berharap kasih sayang dari selainnya. Betul ya? Ada orang-orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala cinta yang sampai membuat dia itu enggak lagi ngemis-ngemis cinta kepada siapapun, dan itu menyenangkan. Kerjanya anak-anak muda di antara kita banyak banget yang sampai ngemis-ngemis kasih sayang dari laki-laki, atau kalau dia laki-laki ngemis-ngemis kasih sayang dari perempuan yang sampai mau melakukan apapun aja demi untuk mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis tersebut. Ya Allah, kasihan yang sampai mau memberikan apapun aja deh, yang penting dia bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari lawan jenisnya tersebut. Nah itu kita nggak mau kayak begitu. Jadi kita minta Allah SWT wa minal arzaki azzalah, dia dikasih rezeki yang gede-gede yang membuat kita tidak berharap rezeki dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk rezeki duit juga. Kita minta Allah SWT dikasih rezeki yang gede. Teman-teman, para istri yang selama ini rezekinya dari suami, kamu, saya kasih tahu, kalau rezeki itu urusan rezeki, jangan doain ya Allah kasih kepada suamiku rezeki yang besar, yang membuat kami dapat hidup dalam keadaan terhormat misalnya gitu ya. Jangan cuma doain rezeki suami. Rezeki suami belum tentu nyampe ke kamu loh. Betul. Kalau doa minta rezeki, minta buat kamu, minta rezeki, minta buat anak-anak kamu, minta rezeki, mintain juga buat suami kamu, minta rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Jangan cuma ngedoain dari satu pintu aja, karena cara Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki itu macam-macam caranya. Jangan dibatasi hanya dari transferan suami, jangan. Betul katanya. Ya, minta rezeki. Wa minal arzaki azzalaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang besar. Wa minal afiyat malaha. Ya Allah, menggerakkanlah kepada kami kesehatan yang sempurna. Kita minta sehat yang sempurna. Sehat yang sempurna itu teman-teman bukan hanya sehat badan, tapi sehat pikiran sama sehatnya hati. Semuanya perlu kesehatannya. Kita minta Allah SWT sehat badan, amin. Sehat pikiran, sehat mental, amin. Sehat hati, amin. Wa minad dunya khairah. Karena sekarang penyakit macam-macam. Bukan cuma penyakit badan, bahkan dianggap ringan penyakit badan. Ada yang lebih berat daripada penyakit badan yang disebut sebagai mental illness ya, penyakit-penyakit mental. Kita minta Allah SWT sehat-sehat semua insya Allah. Sehat badan kita, sehat mental kita, sehat hati kita. Hati yang sehat tahu siapa yang harusnya dia cinta. Hati yang sehat paham yang harusnya dicinta nomor satu Allah SWT. Nomor duanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minad dunya khairah. Ya Allah, dari urusan-urusan dunia ini ya Allah, kita minta yang khairnya, yang bagus-bagusnya. Kita nggak mau dunia tapi yang haram-haram masuk juga. Betul nggak? Mau nggak? Dunia banyak tapi haram. Nggak mau gitu. Ada yang masih mikir? Kalau banyak sih nggak apa-apa deh, misalnya haram juga. Jangan. Kita minta yang khairnya, kita minta yang bagus-bagusnya aja, kita minta yang halal-halalnya aja, kita minta yang bawa kebahagiaan, kesenangan bagi kita di dunia akhirat ini. Kita minta dunia yang bagus-bagusnya. Wa minal akhirah na'imaha. Kita minta dari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang insya Allah. Dari mulai dikubur kita minta nikmatnya kubur. Dari mulai di mahsyar kita minta nikmatnya mahsyar.
dari mulai saat amal ditimbang, yaumul hisab, kita minta kesenangannya sampai ketika kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kesenangannya. Semuanya ini kita minta bukan karena kita salehah, tapi kita minta di hati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahannya Nabi Muhammad, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, dengan keindahannya Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah seluruh doa-doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Jangan lupa tanggal 9 puasa namanya hari Tasu'a. Jatuhnya hari Sabtu ya. Jatuhnya Sabtu. Ini hari Senin kan? Iya, selesai berdoa Jumat, Sabtu. Nah itu kita puasain hari Sabtunya. Tanggal 10-nya namanya hari Asyura. Selain daripada puasa, hari Asyura jangan ditinggal puasanya. Yang baru 25. Saya nggak bisa puasa 2 hari. Puasanya bisa 1 hari doang. Yang tanggal 9 atau tanggal 10? Tanggal 10 namanya hari Asyura. Ini arjuan yakun som yom Asyura yukafir dzunub sana. Kata Nabi Muhammad, aku berharap, aku tahu bahwasanya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Selain daripada puasa, ini enak nih, dengerin nih, ya. Nanti hari Asyura, teman-teman sekalian, para ibu yang biasa ngasih anaknya kasih rada banyakan uang jajannya. Makanya enak saja. Dengerin lagi, bilang sama suamimu, para istri yang dinafkahi suami, sampaikan kepada suamimu, hari Asyura jangan lupa tambahin uang belanja. Kata Nabi Muhammad, ya, bilangin, Bang, kata Ustazah Halimah. Tapi kata Ustazah Halimah, katanya Nabi Muhammad, man wasa ala iyalihi ma'asyura wasallahu rizqah. Siapa yang meluaskan belanjaan, meluaskan nafkah keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Jadi bilangin sama suaminya, kalau pengen rezekinya sepanjang tahun lancar, nah itu suruh ngasih banyak-banyak pada hari Asyura. Ya. Jadi sekali lagi, tapi dalam urusan doa, mintanya jangan cuma buat sehati. Nah itu teman-teman jaga sekalian, itu disunahkan sama Nabi Muhammad SAW. Sisanya sedekah, berbuat kebaikan, ya kan ya. Kemudian lagi banyak doa hari itu mustajab. Selain daripada itu baca zikir, zikiran hari Asyura, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca 70 kali, kemudian kesudahnya baca doanya ada 7 kali yang ada di kitab-kitab yang ada di itu ya, di Majmu' Syarif dan seterusnya. Silahkan amalkan, jangan sampai kelewat, karena hari Asyura adalah hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan, hadiah, karunia, rahmat, berkah pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga santuni anak yatim, usap kepala anak yatim pada hari Asyura tersebut. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah muliakan kehidupan kita, Allah anugerahkan kepada kita seindah-indah hidup di atas muka bumi ini hingga kelak nanti di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan seindah-indah kematian, insya Allah, dan seindah-indah kehidupan di hari akhirat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akan tutup majelis kita dengan kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana Ta'ala أشركنا ولا نضع أشركنا فتب علينا توبة تغسل لكل موضع واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا كبالحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه إذا ترشي صحبه والحمد لله بالملء والثناء Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Fatihah berkabul utawi kuli sulma mustasyanda rabbana Fatihah lana berkulu bana qalbana ma uta wa taqara fa qalbana wa tawlakin ya farqarifin yahtimana bil salati wa nafikan bil wafiyah hajat-hajatnya semua kabul sehat lahir batin rezekinya semuanya dilancarkan Allah dikasih rezeki yang halal yang thayyib yang berkah anak-anaknya keluarganya jadi anak-anak yang saleh-salehah insyaallah yang sudah waktunya nikah belum datang jodohnya kasih kemudahan yang jodoh yang bawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat insyaallah rumah tangganya semuanya dikaruniai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah rumah tangga yang jadi kebaikan dunia akhirat mudah-mudahan di hari akhirat kita bisa ada di belakang wali-wali Allah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan dan ucapkan kepada guru kita Ustazah Halimah Alaihi terus yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ada beberapa hikmah